sesuai kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya," seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. "Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu?" tanya Baginda. "2 tahun Baginda," jawab Polan. "Sudah berapa tahun yang kamu jalani?" tanya Baginda lagi. "1 tahun Baginda," jawab Polan. "Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja," tegas Baginda. Selanjutnya, dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu Ali?" tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas. Tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun, selang beberapa waktu, terlintaslah sebuah solusi di benaknya akan permasalahan tersebut. Ia pun dapat tidur nyenyak. Setelah itu pada pagi harinya, Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan pada istrinya. Sesampai di istana, ia langsung menghadap Baginda dan berkata, "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah si Ali." "Baginda, begini Baginda, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum.
Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda. Kisah kecerdasan Abu Nawas, yang mengecoh dan menjinakkan monyet, yang terkenal susah diatur oleh orang lain, kecuali pawangnya. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husain yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. "Ada pertunjukan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," jawab Husain. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" tanya Abu Nawas. "Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jelas Husain. Ancaman Abu Nawas kepada monyet. Jawaban Husain itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan pada penonton, ternyata, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu, mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk, namun, hasilnya adalah sia-sia. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. Abu Nawas berhasil. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet. Seketika itu juga, si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepala. Hore! Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak, si pemilik monyet memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu. Abu Nawas akan dihukum pancung cita-cita atau obsesi. Menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja setuju. Wajah Baginda tidak lagi muruna. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjebak ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama.
Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya, tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening. Sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang yang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana Abu Nawas, kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada paduka yang mulia? Jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai Baginda yang mulia. Minta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui. Permintaan Abu Nawas, paduka yang mulia, yang hamba minta adalah bila pilihan hamba benar hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah maka hamba dihukum gantung saja. Kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana. Kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia. Kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda malah terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa. Abu Nawas berteriak dengan nyaring, hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda, yang semula berderai-derai mendariak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Seolah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Lia,
Tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha, kau memang penggeli hati, kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Hukum berdasarkan mimpi bukanlah Abu Nawas namanya kalau kehabisan akal pada saat terdesak dan terjepit, meskipun dikelilingi pembesar-pembesar kerajaan, tapi tetap saja akalnya main demi menunjukkan kebenaran ke semua orang, tiada salahnya kan? Salah satu kisahnya adalah ketika Abu Nawas harus menghentikan sepak terjang sang hakim yang tidak adil sama sekali, yaitu hukum berdasarkan mimpi. Kisahnya, pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar murid-muridnya dan datanglah dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita tua penjual kahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian dan ajaklah teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para murid merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta sang guru untuk merusak rumah. Lalu Abu Nawas memerintahkan mereka merusak rumah Tuan Kadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut, bahkan kalau ada yang menghalangi haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju rumah Tuan Kadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Kadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Kadi marah besar namun tak berdaya. Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Guru kamu, Tuan Abu Nawas, jawab mereka sambil merobohkan rumahnya hingga benar-benar rata dengan tanah. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila, besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Kadi penuh amarah. Benar, pada keesokan harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian malam itu sehingga Abu Nawas dipanggil agar segera menghadap raja. Baginda raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik, karena mimpi dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi dan di dalam mimpi tersebut, Tuan Kadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pertanyaan itu Abu Nawas dengan tenang menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Hanya terdiam 1000 bahasa saja. Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu? Tanya sang raja. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta melimpah ruah. Namun kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Kadi.
Lalu Tuan Kadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belakang, sedangkan menurut Tuan Kadi itu harus dilakukan, sehingga pemuda itu jatuh miskin. Setelah cross-check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya raja sadar jika Kadi yang ditunjuknya itu adalah orang zalim. Kemudian raja memberikan hukuman mengambil harta Kadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Tuan Kadi dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang.